Berdasarkan penjelasan lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 tersebut, bab mengenai persyaratan calon memuat materi yang sama, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Bahkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 10 2016. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Undang-Undang 10 2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan maksud ditetapkan sebagai calon. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada subparagraf 3.16.1, 3.16.2, dan 3.16.3 di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bila mana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam Undang-Undang AKU. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah AKU sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah. Menimbang bahwa setelah mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktek selama ini, dan perbandingan, pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, bak basuluh matahari, ini pepatah orang Minang ini, atau bahasa Jawanya ceto welo welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan pemaknaan, diulangi, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan AKU, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016, termasuk seperti yang dimohonkan para pemohon, justru akan memosisikan norma AKU menjadi berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bila mana terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para pemohon,
Norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi pada saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Artinya pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma pasal 7 ayat 2 huruf P Undang-Undang 10 2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bukan seperti yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.